Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Smart Listener, selamat sore Palembang. Berjumpa kita kembali kesempatan di sore hari ini di Pinjang Ramadan untuk edisi di hari ini di 17 Ramadan bertepatan dengan 10 Mei 2020 hingga menjelang ke pukul 18 nanti. Kita akan berbincang bersama rekan-rekan kerjasama untuk kita di kesempatan di sore hari ini, kerjasama antara Radio Smart FM Palembang dan juga Dompet Duafa cabang Sumatera Selatan. Dan di kesempatan di sore hari ini sudah hadir Ustadz kita yang akan memberikan wejangan informasi Ustadz ya mengenai kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Dan sebagai pembuka di kesempatan di sore hari ini mungkin banyak hal yang terganggu dikarenakan terbatasi sesuatu karena pandemi saat ini. Dan kali ini mungkin pandemi corona tidak akan membatasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah hadir narasumber kita di kesempatan di sore hari ini, Ustadz Ferry. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Sudah hadir di Smart FM kesempatan di sore hari ini. Alhamdulillah, beruntung sekali. Beruntung sekali ya. Ini merupakan hari ke-17 Ustadz ya. Lancar Ustadz ya puasanya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hingga ke akhir Ramadan. Amin. Lancar ya. Amin. Dan kita mendapatkan kemenangan di akhir Ramadan. Amin. Kemenangan yang hakiki. Amin Ya, insyaallah. Insyaallah. Amin ya. Lalu Ustadz, ini tema yang akan kita ambil kesempatan di sore hari ini adalah mengenai amalan utama pembuka pintu surga. Betul. Ini kalau diberi pintu surga kayaknya berangan-angan Ustadz ya. Cuman saat akan melakukan amalan, aduh susah banget ya. Kayaknya sungkan sekali ya, malas sekali. Nah ini Ustadz, kalau boleh tahu ini sebelum Ustadz memberikan informasi wejangan kepada pendengar Smart FM di kesempatan di sore hari ini boleh tahu nggak sedikit pendapatnya mengenai virus corona ini terhadap khususnya ya sedikit banyaknya mengganggukah ibadah kita khususnya di kesempatan di Ramadan kali ini, Ustadz bagaimana Ustadz melihatnya? Baik, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'du. Pendengar Suara FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Bisdi yang mudah-mudahan senantiasa sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah kita masih bisa berjumpa dengan bulan suci yang mulia ini. Iya. Bulan suci Ramadan, walaupun tadi Mas Bisdi sudah menyampaikan suasananya sedikit berbeda di tahun ini Ustaz. Tapi yang berbeda sebenarnya hanya euforianya saja. Hakikatnya Ramadan tetaplah sama, bulan mulia yang mana pintu sorga Allah buka selebar-lebarnya dan pintu neraka serta setan Allah belenggu. Jadi Ramadannya sama Ustaz, tetapi euforia kita saja yang sedikit berbeda kan. Artinya kemuliaan Ramadan tetaplah sebagaimana kemuliaannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya bulan diturunkan Al-Qur'an, di dalamnya ada Lailatul Qadar yang nanti kita akan buru dan kita cari. Jadi di mana ketika kita ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Ya. Jadi Ramadan tetap seperti Ramadan sebagaimana yang Allah tetapkan, tetapi mungkin euforianya kita sedikit berbeda. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari mumpung kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun ini, kita manfaatkan sebaik mungkin ya, walaupun kita tengah dilanda keadaan yang berat ya, kita lagi menghadapi COVID-19 ya, virus corona. Tapi mudah-mudahan kalau semangat ibadah kita tetap tinggi, tetap membara, memburu keridhaan Allah, insyaallah apapun yang terjadi tidak akan menghalangi insyaallah. Jadi penting spirit kita ya, semangat jadi kita. Dimulai dari hati kita dulu Ustadz ya. Betul. Apapun jangan itu. Khawatirnya gini kan, kaum muslimin ini karena euforianya berkurang, jadi semangat ibadahnya juga berkurang. Jadi sudahlah, ikut turun ya Ustadz ya seperti itu. Saro nak tarawih berjamaah saro, nak tadarusan saro, sudahlah. Akhirnya di rumah nonton TV dari pagi sampai maghrib. Jadi rebahan sambil menikmati sisa buka seperti itu ya. Jadi ini jangan sampai terjadi yang seperti itu kan. Euforianya boleh, boleh mungkin tidak hingar-bingar seperti biasanya. Ramadan kan luar biasa kan. Ada sesuatu yang berbeda acara live di TV tentang acara-acara religi banyak ini mungkin sedikit berkurang. Ini euforia kan. Terus juga mungkin ya sambutan-sambutan semangat tuh sedikit berkurang.
Tetapi kalau semangat kita tetap tinggi untuk beribadah, maka itu tidak ada masalah, insya Allah ya. Bismillah, ya Allah beri kami hidayah dan kekuatan, amin. Jadi Ustadz melihatnya pandemi ini bukan suatu halangan, tetapi harus kita lihat seperti itu. Harus ketika kita beribadah kepada Allah, kita harus melihat pandemi ini bukanlah sesuatu yang bisa menghalangi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita tanamkan ya. Makanya kan di sini ada amalan-amalan yang bisa membuka pintu surga. Walaupun saat ini kita tengah menghadapi virus corona ya. Misalkan ada amalan utama nih ya. Apa itu? Sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu kan katakanlah misalnya kita terhalang dari ke masjidnya. Kalau memang ya di sebagian daerah pemerintahnya dan para alim ulama menetapkan sangat riskan untuk ke masjid, kita bisa menegakkan sholat berjamaah di rumah. Gitu di rumah kan? Ustadz. Iya, tetap harus diusahakan di rumah bersama istri dan anak-anak. Tetap sholat berjamaah. Jangan misalkan suatu daerah yang sudah katakanlah red zone ya, zona merah dan sangat masif penyebaran virusnya di tengah-tengah masyarakat, sehingga terhalang kita untuk ke masjid. Karena di masjid kan begitu banyak orang yang heterogen, kita nggak tahu dari mana. Ya deh, kita sekarang menjaga diri kita. Jadi kita tidak ke masjid, tidak berjamaah sholat di masjid, itu jangan sampai menghalangi kita tidak sholat berjamaah. Ada caranya, bagaimana? Berjamaah di rumah dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Apalagi di tengah suasana Ramadan ini ya. Tarawihnya kita tambahin sholat di rumah secara berjamaah dengan anak-anak kita ya. Jadi sholatnya tetap berjamaah walaupun tidak di masjid. Kenapa? Karena sholat berjamaah ini keutamanya, sahabatku yang dimuliakan Allah, Mas Misdi ya. Seperti apa Ustaz? Itu luar biasa. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla isya fil jamaah fa ka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jamaah fa ka'annama shallal laila kullah, ruwahul Muslim. Kata Utsman yang mendengar Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang sholat isya dengan berjamaah, maka ia seolah-olah sholat separuh malam. Separuh malam ia sholat terus. Bayangkan pahalanya. Kalau kita kerjakan sholat isya berjamaah di bulan suci Ramadan, kita nggak tidur separuh malam tuh baru tidur kita. Tapi kita sholat terus. Dan siapa yang melanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, seolah-olah ia sholat kullal lail, sepanjang malam. Laila kullah. Jadi sepanjang malam dia sholat. Bayangkan ya. Siapa yang sanggup sholat sepanjang malam? Sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sholat tarawih di malam Ramadan tuh pahalanya Allahu Akbar, besar sekali. Besar sekali Ustaz ya. Bagaimana kalau kita sholat sepanjang malam tidak berhenti ya? Bagaimana cara kita mendapatkannya? Cukup dengan sholat subuh berjamaah. Jadi jangan sampai kita terhalang ke masjid, tapi tidak menghalang kita untuk sholat berjamaahnya. Kita bangunkan anak-anak kita, istri kita, keluarga kita. Dan saya punya trik nih, setelah sholat isya nanti abinya yang menjadi imam. Nah, kapan kalau tarawih nih kan sunnah tuh ya. Beri kesempatan bagi anak-anak yang sudah punya hafalan ya, anak-anak kita nih ya, yang anak kita kan ikut tahfiz tuh yang udah umur 10 tahun ke atas ya, katakan kita 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun itu sudah punya hafalan ya, biar dia bangga. Seperti itu. Suruh dia imam sholat tarawih. Nah, gimana? Ya bagus, siang ini bagusin hafalannya ya. Apa? Nanti malam jadi imam sholat tarawih. Wah, bukan Abi, bukan. Nanti kamu jadi imam, Abi jadi makmum. Wah, dia ngapal tuh siangnya. Nah, jadi ini ada hikmah ya, kesempatan kita untuk mentarbiyah keluarga kita ya, mendidik keluarga kita di Ramadan ini ya. Di antara tadi ya, anak-anak kita minta menjadi imam sholat tarawih. Ya, ini kan mungkin jarang kalau kita di di masjid kan, mungkin kita ngikut aturan yang ada di masjid. Baiklah, kita akan jeda terlebih dahulu di menit kali ini ya. Jadi untuk Smart FM, untuk pendengar Smart FM, untuk Smart Study kesempatan di sore hari ini, jangan lupa untuk menyimak bincang Ramadan kita
setiap hari selama Ramadan di pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga kita ada di channel YouTube Smart FM Palembang. Jadi baiklah, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.